kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta, yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46. Ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh sehari demi hari mereka berbahasa roh menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh kita bisa berdoa terus menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian saudara dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
kita sama-sama perkatakan Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, haleluya, Yesus Kristus Tuhan, Kau yang layak disembah, Kau layak ditinggikan. Segala pujian hanya bagi nama.
Shalom, saudara-saudaraku terkasih di dalam Kristus. Apa kabarnya? Saya percaya pasti luar biasa. Saya juga berdoa buat saudara yang ada di rumah maupun saudara yang ada dimanapun saudara berada. Saya percaya saudara selalu dalam lindungan Tuhan. Dan juga tidak lupa saya mau mengucapkan Selamat Natal bagi kita semua. Baik, saya mau memulai renungan pada hari ini di mana dengan tema sinergi kepercayaan dengan kehidupan. Tentu hari-hari ini kita sedang dengar kata sinergi, tentu tidak asing lagi. Bagaimana Pangdam dengan Kapolda juga diminta sinergi, pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah pun diminta sinergi. Tentu semua itu untuk kebaikan. Karena satu aturan harus sinergi, baru bisa menyelesaikan, baru bisa menjadi baik. Seperti sekarang pemerintahan pusat dengan daerah sedang menangani COVID-19. Mereka harus sinergi. Nah, begitu juga dengan tema pada hari ini, sinergi kepercayaan dengan kehidupan. Atau yang saya sebut kepercayaan yang sejalan dengan kehidupan. Tentu saudara-saudara yang memiliki iman yang percaya kepada Kristus harus sinergi atau sejalan dengan kehidupan saudara sehari-hari. Baik, kita buka di kitab Yakobus. Yakobus 2:14. Yakobus 2:14. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Di sini, bila saudara berkata mempunyai iman, tetapi tidak mempunyai perbuatan atau tindakan dalam kehidupan sehari-hari, di sini jelas berkata, apa gunanya? Tidak ada gunanya. Jadi sia-sia. Maka saudara diingatkan supaya saudara mempunyai iman percaya dan saudara mengerti akan setiap kebenaran firman Tuhan harus dilakukan dengan tindakan atau perbuatan. Itu baru berguna. Terus Yakobus 1:22, Yakobus 1:22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Mungkin saudara boleh berkata, saya membaca firman Tuhan satu hari sekian pasal. Saya mendengar kebenaran firman Tuhan, bahkan mendengar khotbah, renungan setiap hari. Tapi saudara hanya menjadi pendengar, tidak menjadi pelaku, saudara menipu diri sendiri. Ini firman Tuhan. Saya mengingatkan, saudara menipu diri sendiri. Jadi, apa yang kita dengar, firman Tuhan kebenaran itu harus dengan tindakan. Atau saya sering sebut, menghidupinya firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Terus Yakobus 2:1, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Di sini, jangan saudara amalkan dengan memandang muka. Yang artinya, dalam kehidupan saudara dan saya, sebagai orang percaya, jangan ada perlakuan perbedaan di antara sesamamu manusia, baik orang kaya, orang yang dalam kekurangan, orang yang berpendidikan tinggi, orang yang berpendidikan biasa, standar, ataupun orang berdosa, orang saleh, dan sebagainya. Kita harus perlakukan sama, itu firman Tuhan yang mengajarkan kita. Di mana? Jangan mudah menghakimi, artinya saudara tidak bisa
menghakimi sesamamu manusia, walaupun itu orang berdosa. Kita harus teladani Tuhan Yesus. Tuhan lahir, ini kebetulan bulan Desember, Tuhan lahir bagi semua umat manusia. Nah, saya mau sedikit untuk berikan renungan bagaimana satu kisah gimana kita sering baca, mungkin saudara juga sering baca, Yesus, kelahiran Yesus. Kalau kita lihat, Yesus lahir dengan kesederhanaan. Dia lahir tidak di rumah sakit yang mewah. Dia tidak lahir di hotel yang berbintang 5. Dia lahir di kandang domba. Bahkan dia lahir ditaruhkan di satu wadah yang namanya palungan. Bukan satu kasur yang mahal, enggak. Itu pembuktian, itu Kristus, Yesus Tuhan, yang kaya rela jadi miskin, yang datang ke dunia, yang lahir ke dunia, supaya semua orang tidak ada perbedaan, semua umat manusia dapat datang kepada Dia. Tentunya bagi siapa yang mau. Makanya Yesus lahir di kandang domba, di satu palungan. Itu kalau palungan itu wadah makanannya hewan. Nah, tapi itulah Tuhan kita yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus. Terus selanjutnya, dengarlah hai, Yakobus 2 ayat 5, dengarlah hai saudara-saudaraku yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ini surat Yakobus 2 ayat 5. Dengarlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tentunya miskin di sini bukan miskin secara materi, tapi miskin di sini adalah merasa tidak mampu, tidak berdaya tanpa Tuhan, atau rasa memiliki atau kecintaan akan hal-hal dunia yang semakin berkurang. Nah, yang di sini oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman, tentunya menjadi kaya semakin bertambah cinta akan Tuhan dan kebenarannya. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh baik, teramat baik. Kami hamba bersyukur Tuhan buat hari ini, buat kebenaran firman ini Tuhan. Biarlah kami yang mendengar sungguh-sungguh tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kepercayaan kami sejalan dengan kehidupan sehari-hari. Kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami melakukan lebih sungguh lagi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati setiap orang yang mendengar, setiap umat-umat-Mu Tuhan Kau berkati. Tuhan, berkat-Mu, anugerah-Mu Kau curahkan, Kau limpahkan atas umat-umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita perkatakan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5.
Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Siapakah diriku ini sampai Sang Raja mau terima diriku karena kasih-Nya, karena kasih-Nya yang Dia bebaskan, sungguh tak bebas. Akulah anak Sang Raja, menyekal oleh rahmat-Nya yang selamatkanku. Waktu ku masih berdosa, Yesus berkorban. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak-Nya tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin, amin. Heart